Halo Basis, dalam 7 menit ke depan kita akan membahas sejarah korupsi di Indonesia. Dimulai dari era kolonial atau VOC sampai ke hari ini ke era reformasi. Tentunya korupsi ini sangat merugikan dan merongrong sendi-sendi kita dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita simak video yang dipersembahkan oleh Risman Maulana Yusuf ini. Pernah gak kamu bertanya kenapa ya Indonesia seperti gak pernah lepas dari korupsi, dari pejabat pusat sampai daerah, dari sektor pendidikan sampai infrastruktur. Rasanya, korupsi itu kayak penyakit menahun yang gak sembuh-sembuh. Tapi, apakah korupsi ini memang sudah menjadi budaya? Atau ada akar sejarah yang menjelaskan kenapa bangsa ini sulit keluar dari jeratan korupsi? Di video ini, kita akan bahas tuntas sejarah panjang korupsi di Indonesia, dari zaman penjajahan sampai sekarang. Biar kamu gak cuma nyinyir, tapi juga paham konteksnya. Yuk simak sampai habis. Kita mulai dari zaman VOC. Perusahaan dagang Belanda ini masuk ke Nusantara tahun 1602. VOC ini secara legal adalah perusahaan, tapi kekuatannya setara dengan negara. Dan tahu gak kamu, VOC dijuluki sebagai korporasi paling korup sepanjang sejarah dunia. Para pejabatnya sering menyalahgunakan wewenang, di antaranya menerima suap dari raja lokal, memonopoli rempah-rempah, bahkan korupsi logistik militer. Ketika sistem ini diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda, para pejabat lokal atau priai diberikan kekuasaan besar, tetapi minim pengawasan. Mereka diberi hak pungut pajak dan banyak dari mereka memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan pribadi. Jadi, sejak zaman kolonial, korupsi sudah jadi alat kekuasaan dan lebih parahnya lagi, mentalitas itu diwariskan. Sungguh miris, bukan? Oke, kita lanjut ke masa kemerdekaan. Setelah 1945, harapan besar muncul. Kita merdeka, kita bangun negeri sendiri. Tetapi ternyata korupsi gak serta-merta hilang. Di era Soekarno, negara sedang krisis ekonomi, politik tidak stabil, dan banyak kebijakan tidak transparan. Pengelolaan keuangan negara seringkali tidak akuntabel. Banyak pejabat revolusioner yang merasa pantas mengambil jatah negara sebagai balas jasa. Sungguh ironi dan menyedihkan. Masuk ke Orde Baru, korupsi justru jadi sistem yang terorganisir. Di bawah Presiden Soeharto, korupsi dilakukan secara terstruktur dan masif. Kroni-kroni dekat kekuasaan mendapat konsensi bisnis, proyek pembangunan, dan penguasaan aset negara. Bahkan, menurut Transparansi Internasional pada masa itu, Indonesia masuk 5 negara terkorup di dunia. Tapi kenapa rakyat diam? Karena saat itu ada 2 alat utama. Yang pertama, otoritarianisme, dan yang kedua, pencitraan pembangunan. Selama jalan dibangun dan listrik nyala, rakyat disuruh diam, bungkam, dan tak bermakna. Tahun 1998, rakyat bangkit, reformasi berhasil menumbangkan rejim Orde Baru. Harapan baru muncul. KPK didirikan tahun 2003 sebagai simbol komitmen anti korupsi. Tapi, apakah korupsi hilang? Justru semakin bermutasi. Dulu korupsi terpusat, sekarang menyebar ke daerah-daerah. Dengan otonomi daerah, banyak kepala daerah, DPRD, hingga pejabat lokal ikut menikmati kue korupsi. KPK sendiri sudah menangkap ratusan kepala daerah dan beberapa menteri. Bahkan petinggi pegawai KPK-nya sendiri melakukan korupsi. Ini sungguh paradoks, ini sungguh tidak masuk akal, dan ini sebuah ketidakmampuan suatu negara
dan sumber daya manusianya dalam menjalankan komitmen, aturan, dan tanggung jawab. Coba saja kita lihat indeks persepsi korupsi di kita. Tahun 2023, Indonesia dapat skor 34 dari 100. Artinya, masih sangat buruk. Skornya bahkan turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa korupsi susah hilang? Jawabannya bisa panjang, tapi kita bisa lihat dari 3 sisi. Yang pertama, budaya, patronase. Banyak pejabat merasa berkuasa karena balas jasa. Mentalnya hanya sebatas asal bagi-bagi. Ini bikin sistem rusak dari dalam. Yang kedua, lemahnya sistem hukum. Banyak koruptor dihukum ringan, bahkan bisa hidup mewah di penjara. Yang ketiga, rakyat permisif. Banyak masyarakat yang masih memilih pemimpin karena uang, bahkan membela koruptor karena satu suku atau agama. Jadi, korupsi bukan sekedar soal moral individu, ini soal sistem, budaya, dan mental kolektif. Jadi, korupsi di Indonesia bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah warisan sejarah panjang, dari VOC, kolonialisme, hingga Orde Baru dan reformasi. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. Kalau kita paham akar sejarahnya, kita bisa bangun sistem dan budaya yang lebih sehat. Karena perubahan bukan cuma soal presiden, tapi juga soal rakyat yang sadar, kritis, dan berani jujur.